Nanti kan ada tim ya, sedangkan dengan Palu. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kan ada tim ya, sedangkan dengan Palu. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Ada revisi. Ada revisi setelah privatisasi. Ah iya. Pak, yang suntikan 23 triliun itu udah ada hitung-hitungannya belum sih nanti keadaan antara untungnya akan bagaimana atau kira-kira restrukturisasinya selesainya dan akan memberikan keuntungan apa? Jadi kita harapkan kalau berdasarkan forecast tahun depan itu sudah ada tahun. Itu sejalan sama yang dia menjual sektor satu kali. Ya, tidak ada penjualan. Orang ada di LB Pak. Nggak ada penjualan. Masih sih Pak? Enggak. LB minta persetujuan. Penjualan aset itu bukan aset pesawat, itu pesawat dijual. Siapa tahu dikembalikan ke Lesor gitu. Oh itu kan bukan dijual, tetapi kalau sudah jatuh tempo tentu ada yang jumlahnya berapa tidak dari. Pak, soal kereta cepat Pak, Pak Luhut mengatakan sudah Indonesia dan China sudah sepakat Pak untuk memperpanjang satu hingga 60 tahun. Itu benar tidak Pak? Nanti kan ada tim ya, sedangkan dengan Palu. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir bahwa bus ini kan memberikan manfaat banyak. Memberikan manfaat, terutama sekali transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani, dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya. Dan mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi aja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional, sehingga tidak khawatir dalam proses operasional. Karena EBITDA-nya juga positif ya, KCIC itu. Tinggal masalah hutang pembangunan pesawat yang lalu. Yang ini tentu ada beberapa opsi, dan kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik. Yang paling penting adalah kita melihat bahwa operasional daripada KCIC ini sekarang ini sangat bagus, dan secara manajemennya sangat bagus, jadi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, ya, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka. Dan untuk opsi pengalihan infrastruktur yang menjadi ideal itu bagaimana Pak? Jadi terpisah dengan kembali lagi teman-teman sekalian, kita tidak ingin opsi A, B atau C ya. Pak Rosan juga akan menyampaikan ini kan sedang kita kaji. Tentu ada dalam kajian itu ada beberapa opsi. Masing-masing tentu ada plus minusnya. Ya. Nah, semua alternatif ini nanti akan kita sajikan mana yang terbaik. Tetapi bagi kami secara pengelola daripada KCIC, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya bisa kami pastikan ini terus meningkat. Kemudian operasionalnya yang paling penting. Operasionalnya sekarang sudah positif, itu yang paling penting ya. Mengenai hutang dalam pembangunan, ya ini hutang dalam pembangunan ya, karena pembangunannya kan equity-nya terbatas, tapi sisanya hutang. Ini akan kita pelajari dan kita negosiasikan untuk memberikan manfaat terbanyak untuk kita. Kurang lebih itu ya. Jadi kesepakatannya tahun ini selesai Pak? Harus selesai, ya harus selesai, dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya ya nggak terlalu sulit secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA-nya positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana kan itu aja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan. Tahun ini kita negosiasinya hanya dari antara tim negosiasinya tentu ada dari pemerintah dan juga dari kalau kami kan sedang operator aja. Operator kami memberikan data mengenai structure yang paling bagus itu seperti apa yang membuat perusahaan ini menjadi sustain. Nah, nanti negosiasinya tentu pemerintah juga terlibat dalam negosiasi. Tapi yakinlah, percayakan bahwa ini akan menjadikan hasil yang terbaik. Cina lagi-nya Pak? Kita sedang mengatur waktu ya, kita sedang diskusi juga dengan Menko Infrastruktur
Itu segera kita akan hubungan kita juga bagus kan, komunikasi bagus. Pak Danantara katanya udah tunjuk 6 MI buat jadi parlemen. Udah siapa aja Pak? Wah, itu tanya sama Pak Pandu ya. Tanya Pak Pandu, saya kurang tahu kan, saya lebih banyak ngurusin restruktur BUMN. Asal manajemen Ada jabatan pemerintah itu, apakah nanti juga ada opsi APBN bakal digunakan untuk menurut saya kita terjebak sama itu ya, perdebatan itu yang menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Ya belum tentu pakai itu, dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah. Itu dan antara juga sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana beroperasi dengan baik. Saya nggak tahu ya. Kan saya bilang tadi kamu mancing terus, jadi kan nggak. Nanti yang diambil yang itunya. Jadi coba lihat dari perspektif yang lebih luas. Belajar melihat bahwa ini perspektifnya adalah opsi-opsi, tetapi opsinya tentu diputuskan oleh kami, baik mana opsi yang terbaik bagi kami. Yang penting memastikan bahwa layanan publiknya Pak, Krakatau Steel Pak udah cair 5 triliun Pak. Apa? Krakatau Steel kan minta 5 triliun udah cair Pak. 500 juta dolar. Belum. Setengahnya akan kapan Pak cairnya? Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Kenapa? Ya, MBG ya saya sudah sampaikan pada Pak Dadan waktu ke kantor, ya datanya harus diperbaikin dengan ke depan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tapi juga terbangun nggak ekosistemnya. Karena ada satu dapur, mesti membangun di sekitarnya, tentu ada produksi telur, produksi sayur, produksi buah, dan seterusnya. Sehingga ada lapangan kerja, ada pemerataan, dan seterusnya. Soal family office, kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu. Enggak ada yang salah itu. Ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti kan ada tim ya, dengan Palu. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama.